Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi produksi film. Nah, di materi produksi film ini pada KD yang pertama kita akan mempelajari tentang eh, yang pertama adalah tahapan produksi film. Tahapan produksi film ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan praproduksi, kemudian yang kedua adalah tahapan produksi, dan yang terakhir adalah tahapan praproduksi. Nah, di tahapan praproduksi ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui sebelum melaksanakan pembuatan film. Jadi tidak kemudian kita membuat sebuah film, tapi ada tahapannya. Yang pertama adalah kita menentukan membahas sebuah ide. Kemudian kita membuat naskah-naskah utama, kemudian riset hunting lokasi, itu pada tahapan praproduksi. Nah, ini dilakukan oleh yang kita sebut sebagai triangle. Triangle pertama adalah produser, penulis naskah, dan sutradara. Nah, itu disebut triangle. Nah, di pembahasan ide ini triangle menentukan ide dan tema yang nanti akan kita buat dalam sebuah film. Ide, temanya apa, ini penting. Semua berawal dari ide ya. Dan kemudian ditransformasikan menjadi sebuah naskah-naskah utama, baik itu sinopsis, kemudian outline, treatment, dan skrip. Skrip itu naskah. Nanti kita juga akan membahas bagaimana membuat sebuah naskah di materi produksi film selanjutnya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi ada casting, ada hunting lokasi. Casting itu apa? Untuk menentukan pemainnya siapa yang sesuai dengan karakterisasi di naskah. Kemudian hunting lokasi, kita untuk menentukan lokasi mana yang akan kita gunakan di produksi film, di scene-scene-nya. Kemudian setelah kita membuat naskah-naskah utama, kemudian kita adalah membentuk tim inti. Tim intinya itu selain triangle tadi, nanti ada lighting man, kameraman, audio man. Nah, itu adalah tim di luar triangle. Jadi sebuah produksi film itu banyak tim, banyak job desk-nya, banyak job desk-nya. Kameramen pun ada yang membantu, ada lighting man-nya, nanti ada soundman-nya, kemudian ada art director-nya untuk bagian artistik. Itu banyak sekali. Akan kita bahas job desk itu di materi selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat tim inti, jangan lupa kita kemudian approachment antar tim, dalam artian gini, pemeran dan kru itu perlu saling bersinergi, bekerja sama. Kita approach satu sama lain, sudah kita sampaikan idenya, kita membuat seperti production meeting ya, production meeting dengan tim inti. Nah, kemudian di sini di praproduksi ada hunting awal tadi, hunting yang saya sampaikan sebelumnya. Ini hunting awalnya, kita hunting lokasinya dengan kru siapa saja ya. Nanti kita bisa bersama triangle yang pasti, dan beberapa tim inti yang berkaitan dengan lokasi tersebut, mungkin yang ada hubungan dengan lokasi untuk menentukan blocking dan sebagainya. Mungkin dengan kameramen diajak juga selain tulis naskah, produser, dan sutradara. Nah, di hunting itu gunanya untuk apa sih? Pertama, untuk menentukan estimasi lokasi, fasilitas lokasinya bagaimana, kebutuhannya, kita butuh apa, perangkatnya apa, kita butuh perizinan dan sebagainya, ke siapa, bagaimana. Itu di saat hunting penting sekali untuk menentukan lokasi yang sesuai. Dan kemudian hunting itu ada dua, kita bisa hunting indoor, hunting outdoor. Kita menentukan hunting indoor di hunting seperti kita menentukan indoor yang kita sesuai dengan scene A, scene B, scene 1, scene 2, ini yang mana. Hunting lokasi outdoor juga sama. Dan kemudian setelah kita melaksanakan tadi tahapannya tadi, kita kumpulkan, kita bedah naskah bersama tim naskah, dan dari hasil hunting lokasi itu kita kumpulkan nanti seperti ini loh, scene yang ini itu, yang naskah ini ternyata lokasinya yang itu sesuai, kurang sesuai, oh perlu tambahan ini, itu nanti di bedah naskah itu ketentukan, sehingga nanti kita bisa
membuat sebuah analisa naskah, kemudian dari masukan-masukan itu bisa kita ada revisi, kemudian kita tetapkan menjadi sebuah desain produksi. Jadi ada by design ya, jadi film ini by design itu. Tiba-tiba bahasa Jawanya ujuk-ujuk kita syuting, kemudian kita editing, kemudian kita sudah jadikan kita preview selesai, kita rendering, kita uploading, kalau sekarang malah kita upload di YouTube. Nah, tahapan-tahapan ini harus kita lalui. Dan yang pasti tadi saya sudah sampaikan produksi meeting atau technical meeting. Nah, seluruh elemen, seluruh job desk di dalam kru film tersebut, yaitu kita harus melaksanakan production meeting, baik itu internal kru dan pemeran. Ini ada kaitannya juga bagian job desk, reading. Kalau dengan sutradara itu biasanya pemain tuh reading itu sebelum kita syuting, mereka berdialog kan, mereka menggunakan naskah dulu kan untuk mengingat, untuk membuat dialog itu menjadi dia hafal, menjadi dialog itu sesuai dengan di jalan cerita. Itu butuh reading, blocking, bagaimana dia bergerak dengan kamera yang di sini itu penting sekali itu. Dan yang paling terakhir itu kita adalah cek semua persiapan. Setelah selesai semua cek persiapan, oke, baru baik kesiapan kru, pemeran, peralatan, lokasi, biaya, baru kita melaksanakan produksi yang selanjutnya, yaitu kita melaksanakan produksi syuting. Karena tahapannya adalah produksi. Biasanya kalau di film televisi, di film itu ada namanya kita selamatan dulu ya. Itu masuk di proses produksi. Kalau di ini materi ini produksi selamatan dulu. Nah, memohon kelancaran ketika produksi syuting. Jangan lupa mohon kelancaran, berdoa supaya produksinya berjalan lancar. Nah, di sini juga kita ada latihan di lokasi, latihan dulu di lokasi bersama pemain, men-setting lokasinya, dan kemudian baru kita melaksanakan syuting tersebut di single cam ya bisa. Tapi sekarang film saya lihat banyak menggunakan multi kamera, 2 kamera, karena lebih cepat ini pengambilan gambarnya, beberapa shot dalam satu kali pengambilan gambar. Nah, kemudian itu proses produksi. Dan yang terakhir ada kita proses pasca produksi. Proses pasca produksi apa saja? Nah, proses produksi yang jelas adalah kita mengedit hasil syuting tadi, diedit, kemudian kita isi dubbing suara, mungkin betul dubbing, kita pembuatan ilustrasi musik, kita buat ilustrasi musiknya, kemudian untuk kepentingan publikasi kita buat trailernya, kita pembuatan trailer, kemudian yang terakhir yaitu adalah kita harus preview, kemudian ada kekurangannya kita re-edit namanya, kita re-edit lagi. Dan kalau sudah selesai semua finish, biasanya kita bisa launching, atau biasanya dalam produksi film ada press conference sebelum launching, sambil launching mungkin ya. Nah, yang paling terakhir adalah ada laporan dan kemudian evaluasi. Nah, itulah yang paling terpenting dalam pasca produksi juga. Jadi diingat-ingat 3 tahapannya: produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Itu tahapannya. Untuk job desk, siapa saja kru produksi dalam film, nanti kita akan sampaikan selanjutnya di materi selanjutnya. Banyak sekali jabatan-jabatan kru yang ikut terlibat di dalam produksi film, banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit bagaimana sih kita membuat sebuah film, dari mana kita berasal, dari mana asal kita menentukan sebuah film tersebut, tahapannya. Nah, kita yang paling penting adalah pertama menentukan ide pokok dan tema. Kamu membuat sebuah film, kita harus tentukan dulu ide pokoknya apa, temanya bagaimana. Nah, itu ide pokoknya,
Ide pokok apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Pelajaran bahasa Indonesia kan kita sering melaksanakan pembuatan premis ya, ide pokok. Nah, ide pokoknya itu eh, adalah kalau di dalam film sebuah kalimat perenungan yang ingin disampaikan si pembuat film kepada penonton. Jadi ini sangat menentukan bobot film. Nah, kemudian baru kita tentukan tema. Temanya apa ya? Temanya harus dari ide pokoknya. Tema adalah protagonis. Protagonis itu kalian kenal apa? Tokoh utama. Protagonis yang actionnya ngapain? Itu tema. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menentukan ide pokok dan tema. Nah, ini contohnya ide pokoknya, cinta tidak mengenal perbedaan status sosial. Nah, diingat-ingat, cinta tidak mengenal perbedaan status sosial. Kemudian temanya kita buat sesuai rumus yang tadi saya sampaikan. Protagonis adalah tema adalah protagonis yang actionnya ngapain. Nah, di sini adalah tema menjadi tentang seorang miliuner yang jatuh cinta kepada seorang pelacur. Benar tidak? Miliuner dan seorang pelacur adalah perbedaan status sosial. Nah, itu tadi. Tema adalah protagonis yang actionnya ngapain. Cinta seorang miliuner yang jatuh cinta kepada seorang pelacur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir, dari proses praproduksi, kemudian proses produksi, dan proses pasca produksi. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.